Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andara Alicia, nomor absen 5 dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Dampak Pandemi Terhadap Dinamika Prestasi Siswa. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Atas izinnya lah, saya dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Dampak Pandemi Terhadap Dinamika Prestasi Siswa secara tepat waktu. Laporan penelitian ini disusun atas tugas yang diberikan oleh Ibu Fresti Kartika Fitri selaku guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 8 Malang. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi sosiologi. Saya juga mengucapkan terima kasih dan syukur pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Saya menyadari bahwa laporan penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu, kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Saya berharap laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda ini tidak hanya memberikan dampak terhadap sistem pemerintahan, namun juga di bidang pendidikan. Para siswa mau tidak mau harus dituntut cepat beradaptasi dalam menyesuaikan diri lewat pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring. Dengan ada pembelajaran daring, tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, penyebaran virus COVID-19 pun semakin berkurang di area sekolah. Untuk kekurangannya, para siswa mungkin ada yang sulit untuk menangkap materi karena gaya belajarnya yang berubah. Tidak sedikit pula siswa merasa kurang termotivasi dalam bersekolah karena harus melakukan segalanya dari rumah. Dari latar belakang di atas, maka saya mengambil juga penelitian dampak pandemi terhadap dinamika prestasi siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah dampak negatif dari pandemi ini cukup mengkhawatirkan? Dan yang kedua, apakah ada cara membantu siswa dalam meningkatkan semangat belajarnya? Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dampak-dampak dari pandemi pada para siswa. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi dampak buruknya pada siswa. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis untuk memahami dinamika prestasi siswa. Manfaat praktis untuk meningkatkan kepekaan terhadap kemampuan individu siswa dan siswi di SMA Negeri 8 Malang. Dan yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga dapat dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Sebuah interaksi sosial bisa terjadi harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu ialah kontak sosial atau social contact dan komunikasi atau communication. Selanjutnya ada jumlah pelaku yang harus lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Juga adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Dan yang terakhir, ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Yang kedua, pandemi COVID-19. Pandemi sendiri merupakan epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak tahun lalu, yaitu 2020. Penyakit ini disebabkan oleh COVID-19 jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Dampak positif virus corona juga tercantum dalam jurnal Positive Effects of COVID-19 Control Measures on Influenza Prevention yang ditulis oleh Wu dan kawan-kawan. Jurnal yang dipublikasikan di International Journal of Infectious Diseases mengatakan
pencegahan COVID-19 mengakibatkan turunnya angka penularan penyakit yang mirip influenza. Sedangkan dampak negatif virus corona hingga saat ini sedang dialami hampir oleh setiap negara. Virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada aspek kehidupan lainnya. Hingga kini belum diketahui kapan pandemi COVID-19 selesai, sehingga yang bisa dilakukan adalah menerapkan usaha pencerahan. Selanjutnya ada pembelajaran. Sebagai siswa, belajar adalah kegiatan nomor 1. Untuk membantu hal tersebut, terciptalah sekolah di mana sistem pembelajaran harus berlanjut. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pengerahan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta menunjukkan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya. Yang kedua, di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. Selanjutnya, tersedia untuk penggunaan segera atau real time, tersambung pada satu sistem dalam pengoperasiannya, dan yang terakhir bersifat fungsional dan siap melayani. Istilah luring adalah kepanjangan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan dari kata daring. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam komunikasi terhubung dengan jaringan internet maupun intranet. Jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring. Dan jika siswa melakukan offline conference dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, hal itu adalah contoh aktivitas luring. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi sangat penting artinya dalam kegiatan belajar, sebab ada yang motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya, kurang ada yang motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan sistem mutlak dalam belajar. Seorang siswa yang belajar kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Motivasi memegang peranan penting dalam pembelajaran. Maslow di tahun 1945 dengan teori kebutuhannya menggambarkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhannya di ranah kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pada semester yang dilalui oleh subjek penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan April 2021. Desain penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan saya agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angkat kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner game online dan kuesioner motivasi belajar. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angkat kuesioner. Angkat kuesioner adalah angkat pada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan reliabilitas dan validasi sehingga mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Selanjutnya pembahasan. Pengaruh pandemi COVID-19 pada prestasi dan semangat belajar siswa. Dengan adanya pandemi seperti ini, memang susah untuk memaksimalkan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebelum pandemi dimulai, para siswa dan guru sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Semenjak ada musibah ini, semua kegiatan terpaksa dilakukan dari rumah via online. Meskipun begitu, tidak semua orang mudah mencerna dan beradaptasi dengan sistem daring ini.
Tidak semua guru mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menemukan kenyamanan dalam belajar, dan begitu pula dengan banyak murid. Tidak semua murid dapat secara tanggap menerima perubahan ini setelah bertahun-tahun nyaman dengan sistem luring. Banyak siswa yang lesu dan tidak memiliki motivasi utama dalam belajar via online ini. Karena kurang motivasi, prestasi para murid pun cenderung menurun. Berdasarkan 10 informan yang saya peroleh, saya membagi mereka ke dalam 2 jenis kategori. Yang pertama, ada kategori respon prestasi menurun selama pandemi. Inti dari respon mereka adalah dengan adanya pandemi, dinilai pembelajaran semakin tidak efektif. Para murid ini mungkin lebih cocok dengan gaya belajar tatap muka atau luring karena mereka butuh fokus yang tinggi. Bagi beberapa di antara mereka, kondisi rumah juga mempengaruhi, dapat dari faktor keluarga atau lingkungan rumah, sehingga banyak di antara mereka yang tidak memiliki motivasi belajar dan berakhir dengan prestasi mereka yang menurun. Yang kedua, ada kategori respon prestasi stabil selama pandemi. Inti dari sebagian besar respon yang telah mereka berikan adalah bahwa dengan adanya pandemi tidak menyurutkan semangat mereka dalam belajar. Beberapa dari mereka merasakan kurang termotivasi, namun mereka beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang ada. Mereka dapat mempertahankan kestabilan nilai mereka meskipun dengan adanya halangan pandemi dan surutnya motivasi seperti saat ini. Solusi untuk meningkatkan kualitas belajar. Solusi yang dapat saya berikan untuk siswa yang prestasi menurun adalah dengan mengadakan kelompok belajar dengan jumlah siswa yang dibatasi. Dengan begitu, para siswa dapat memberitahu materi satu sama lain dengan cara tatap muka. Kegiatan ini dinilai efektif karena dapat meningkatkan fokus siswa yang dibutuhkan, tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk para siswa yang nilainya tetap stabil, teruslah dipertahankan. Ada baiknya jika mereka terus mengajari siswa yang tertinggal dalam mengejar materi, terus meningkatkan prestasi agar berada di atas. Jangan lupa juga untuk istirahat, karena musim penyakit masih menghantui. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah, berdasarkan hasil tersebut, tidak semua siswa merasa nyaman dengan adanya pembelajaran daring. Para murid membutuhkan fokus lebih agar dapat termotivasi dalam belajar meski adanya hambatan. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti kegiatan di rumah dan kegiatan dan lingkungan rumah. Meskipun begitu, tidak sedikit juga siswa merasa nilai masih stabil meskipun berada di tengah pandemi seperti ini. Saran yang dapat saya berikan adalah para siswa dapat saling membantu dengan mengadakan kelompok belajar yang nantinya akan mendiskusikan materi bersama. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, murid yang memerlukan fokus lebih dapat terbantu dengan metode ini. Murid yang dapat menjaga kestabilan nilai dapat membantu murid lain dengan mencerna materi yang ada. Berikut ini adalah dasar pertanyaan wawancara saya dan hasil respon angketnya saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.